Kemarin waktu setelah tuntutan itu kan yang dia udah selesai sidang, dia masih sempet loh memframing JPU itu harus diperiksa hartanya. Dan dia nyebut namanya 2 orang. Berani loh kayak gitu. Gua ya, lo boleh cek Jaksa Squad. Gua ini penyanyi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Suci enggak kan? Ngapain kita takut selama kita nggak pernah ngerugiin orang? Gitu loh. Oh, yang ngata-ngatain juga aibnya segudang kok. Iya kan? Katanya aibnya ada di Google katanya. Tahu itu? Ada di Google katanya aibnya. Semua. Oh, iya. Makanya kan dia yang bangga-bangga. Kenapa kita harus mundur gitu? Kemarin waktu setelah tuntutan itu kan yang dia udah selesai sidang, dia masih sempet loh memframing JPU itu harus diperiksa hartanya. Dan dia nyebut namanya 2 orang. Berani loh kayak gitu. Gua ya, lo boleh cek Jaksa Squad. Gua ini penyanyi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang ngisi singlenya itu gua di ulang tahun Kejaksaan kemarin. Itu di video klip ada Jaksa Agung, ada semualah jam-jam itu. Apa ada gue pakai itu untuk keperluan kepentingan pribadi gue? Nggak ada. Gue berkawan aja tulus sama orang. Nggak ada pakai ini. Kalau gue mau cari tahu itu gampang banget gue. Ngapain gue cari-cari tahu, ya kan? Gue ini penyanyi Kejaksaan, gitu loh. Cuman gue nggak serta-merta karena gue dipakai Kejaksaan Agung Republik Indonesia, gue bisa ke semua orang. Nggak boleh begitu. Gitu kan? Nggak boleh. Gue gampang, gue mau cari tahu apa gue gampang kok. Cuman kan kalau kita ember nggak ada yang mau kawan sama kita. Tiba-tiba sebut nama, tiba-tiba sebut orang, tiba-tiba ngasih informasi yang apa, kan nggak ada yang mau berkawan sama kita. Sama polisi juga banyak gue, kawan gue angkatan gue jadi polisi, ya kan? Senior gue juga banyak kok yang udah berpangkat tinggi. Cuman ada gue nggak pernah. Kita berkawan aja. Saya aja nggak pernah kita menggunakan kekuasaan orang juga punya pangkat gitu. Nggak mungkin lah. Mau tahu urusan kita gitu kan, mau belain kita gitu kan kalau kita salah gitu. Ayo siapa lagi mau nanya? Tapi Bang Iki setelah tahu adanya kasus ini suka kepo nggak sih sama sosial media terkait dia? Kan beritanya sudah di mana-mana. Kepo dan tidak kepo gua itu kadang muncul kan. Gua kan follow akun berita. Iya benar. Kalau akun berita kan rame, dia ngamuk-ngamuk, itu kan suatu perihal yang salah, menunjukkan ekspresi begitu. Nah, itu kan marwah persidangan. Nah baiknya disinilah ininya pengacaranya kurang cakapnya pengacaranya, gitu kan? Pengacara kok bukan pengacara, marah nggak apa-apa silakan, tapi dalam bentuk ada ya lu bisa kan, ya kan ada hakim di situ yang mediasi, lu komplainnya sama hakim dong, lu tunjuk-tunjuk jaksa gitu, lu tunjuk-tunjuk orang di situ, ngapain lu dikatain hebat orang enggak, malah hukuman lu makin tinggi nanti, gitu kan? Bang Kiki tahu nggak sejarahnya Bang Fahmi itu jadi pengacaranya dia? Aduh nggak tahu gue, itu kan dari awal pengacaranya dulu ada, dia tuh pakai pengacara pro bono dulu. Yang menuntut gue itu pro bono dulu. Gue tahu sih. Yang pertama-tama ya, yang bapak-bapak itu. Termasuk ya, termasuk ya si Kumis. Si Kumis yang mana? Ya Si Kumis lah, yang lo bilang tadi. Oh iya. Awalnya kan bapak yang cipit-cipit itu ya? Awalnya ada Partahi Sihombing udah mundur. Oh iya. Terus ada Maybok udah mundur. Itu pengacara-pengacara hebat tuh. Ada siapa lagi? Ya sisanya cuman itu yang Kumis yang bertahan sampai sekarang. Ya dari penyiraman air panas tuh ada dia di situ. Berarti benar ya Bang ya? Duit lah udah kaya Bang Partai udah kaya gitu.
percaya lah. Aku dengar berita underground. Kalau cerita yang air panas itu tuh sebenarnya yang ngirim bapaknya, itu berarti bener ya bang ya? Cerita itu. Iya, pengakuan dia begitu. Cuma kita nggak bisa fitnah bapaknya juga kan? Itu kan mulut dia. Benar-benar. Gitu loh. Itu menurut pengakuan dia sama gua. Kalau gua bilang yang fitnah yang nyiram itu katanya bapaknya, kita kan nggak tahu juga bener bapaknya atau orang lain. Siapa tahu dia bikin cerita. Tapi bapaknya juga yang minta tolong sama abang damai, ya kan? Dia tidak bukan minta tolong sama saya, dia minta tolong sama polisi mendamaikan. Oh gitu, minta damai lah ya sama polisi. Pak, Ya, saya patut nggak mau diduga lah. ikut. Saya tahu karakter anak saya, udahlah damai aja, saya nggak mau malu. Ini terkait dengan narasi yang siram air panas ini, jangan sampai didengar si Miss Gosong ya, nanti dia up konten soal ini. Kenapa? Enggak, soalnya Bang Gigi nggak nyambung pasti. Bang Gigi nggak kenal tuh si gosong-gosong, nggak kenal. Nggak tahu gue. Iya. soalnya ada nih kreator namanya Miss Gosong yang kulitnya gelap sekali. Jadi itu dia suka. Kalau sama Vista Putri kenal Bang Gigi. Benar lah. Nah itu di bawah tuh disapa katanya keripik pisang apa tuh? Mana dia? Mengapa aku bilang tadi yang Vista Putri mah cengeng, sukanya curhat nangis-nangis. Ya. Melo tuh anak. mengapa Bang Mana Iki, Vista? Bang Iki, mengapa aku bilang tadi narasi terkait narasi yang siram air panas ini jangan sampai didengar sama Miss Gosong. Nanti dia bikin konten. Ternyata almarhum papanya NM itu yang menyiram NM pakai air panas. Biar lengkap ya, biar lengkap ya, udah Ada orang sepasang tuanya ya, biar tambah lama ya di dalam ya. Biarin aja, itu kan menurut pengakuan dia. Kita kan nggak, gue bilang, gue nggak tahu juga kebenarannya apa. Cuman kalau yang digoreng-goreng begitu biarin aja lah, namanya orang gue bego. Soalnya jadi itu ceritanya Bang, adalah satu konten kreator dia bikin, kalau nggak salah itu pasti lewat deh di FYP Abang pasti. Yang zaman dulu dia ngatain almarhum ibunya. Oh gitu. Jadi itu sudah heboh banget sampai adik-adiknya itu udah ngamuk-ngamuk sama dia. Dan sudah bilang kamu udah nggak akan kita maafin, kamu tuh tetap di LP-in segala macam gitu-gitu. Karena dia ngangkat perkara almarhum ibunya gitu. Nah sekarang makanya si Kombur tadi bilang, ini kalau sampai didengar nanti dibikin lagi almarhum bapaknya jadi lengkap sepasang biar dia lama-lama gitu bisa. Iya, itu kan gua tuh juga nggak percaya mana ya sih harimau makan anaknya. Cuman tapi kalau model anaknya begitu ya gue siram juga sih. Kalau gue punya anak begitu ya, mendingan lo ini aja lah daripada lo ngeriduin orang gitu kan. Iya. Belum tentu juga benar, karena gue juga nggak tahu kebenaran seperti apa. Cuman nih menurut logika orang sehat nih ya, kita kan normal nih semua nih ya, nggak ada yang psycho kan, nggak ada NPD kan? Enggak, aku khusus aku abnormal aku. Normal ya? Tahu ya. Normal kan ya? Khusus Mana tahu ada? ya. Kombur tuh hyper dia bang, hyper. Sama kombur. Aku abnormal. Mana ada seorang orang tua tiba-tiba anaknya disiram, yang katanya disiram itu malah minta damai sama pelakunya, yang terduga pelakunya. Kan gua nih yang dituduh, kok nggak panggil aja, suruh damai aja, kan aneh. Itu nggak masuk di logika gua. Gua punya anak gua cewek men, ya kan? Gua punya putri loh, anak gua lu jatuh aja apa kesandung, maknya aja lah, gue marahin maknya. Kamu sih, apalagi anak gue disiram, bisa gue belahin kepalanya ya kan? Benar. Logika orang sehat begitu. Benar, setuju. Gitu. Iya, benar. Ya itu juga termasuk apa tadi penasihat hukumnya ya. Aku setuju banget tuh sama Bang Kiki bahwa kalau kita waras, kita kasih masukan dong. Iya emang kita di hire ya sama klien untuk membela dia.
Nanti mungkin Raffi boleh nambahin lagi deh. Tapi kan mereka itu tahu hukum. Ya kecuali ini penasihat hukumnya ini udah capek ngurusin dia dan pengen udahlah masuk aja lu gitu loh. Jadi terserah lah lu mau velocity Ya, kayak velosoto kayak serah lu gitu. Sekarang sekarang gini, ruginya pengacara ngomong atau marah-marah apa buat kliennya? Nggak ada ruginya di pengadilan. Nggak ada dia mau ngomong apa aja. Dia punya hak imunitas yang dilindungi undang-undang, advokat. Yang rugi kliennya. Iya kan? Benar. Yang rugi kliennya. Bukan dianya, dia tidak rugi, dia tidak dipenjara. Benar. Kliennya aja yang bego. Kalau gua jadi kayak gitu, gua di situ kalau ada pengacara, lu diem lu. Gua berapa kali gituin pengacara di pendampingan, gua udah lu diem lu. Kayak gini caranya lu nggak usah jadi pengacara lu. Pernah gua gituin pengacara. Karena menurut gua kan tahu KUHAP kan, gua juga belajar, bapak gua juga ahli hukum gitu kan, almarhum bokap gua. Gua tahu bagaimana kalau cara dia begitu malah menjerumuskan klien. Benar. Itulah benar. Makanya jangan diaminkan semuanya. Nah, makanya kita juga harus ngerti hukum dikit-dikit. Gitu. Tapi habis sidang kemarin kan tim PH dia kan bikin konferensi pers di luar tuh kan. Mereka tuh ya sama kayak si terdakwa ngomongnya gitu. Bilangnya gini, nggak terima dengan JPU yang katanya nggak sesuai dengan fakta persidangan atau segala macem. Ya oke lah membela diri ya kan. Mbak Cinta, dari negara ini dari kejaksaan itu berdiri, ada pengacara di persidangan, jaksa sama pengacara, mana ada kata di persidangan baik-baik. Bener, mereka emang rival ya, rival sejati. Satu mewakili pelapor, mewakili negara dan pelapor, satu mewakili terdakwa. Ya berantem lah, sama-sama ngerasa benar. Iya. Tapi kan nanti itu ada hakim yang menilai semuanya. Bukti yang dihadirkan jaksa, bukti yang dihadirkan pengacara, kan di-compare. Saksi ahli ini apakah benar apa berbohong? Kan hakim tuh sekolah.